Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu sekalian telah hadir di sini di Markas Besar Angkatan Udara Ajuan, karena ini adalah bekas markas besar yang lama dan markas besar tidak lengkap tahun 94. Namun lantai 4 masih digunakan untuk 3 institusi, yaitu Sport Garuda, kemudian Sport Garuda dan Dinas Hukum dan Angkatan Udara. Jadi ini masih di dalam kesatuan Angkatan Udara. Apa yang kita lakukan di sini adalah bagian daripada upaya teritorial Angkatan Udara yang dalam bahasa TNI AU bukan teritorial tapi potensi Angkatan Udara, potensi di dalam. Artinya kita harapkan Bapak Ibu telah di kemudian hari sekarang ini akan menjadi potensi di Jawa, jadi orang-orang yang tidak di Jawa, dan syukur niat kami itu adalah keluarganya digabung di dalam Angkatan Udara. Yang membuat Bapak Ibu menjadi lebih paham mengenai aturan dan membuat yang lebih tinggi dan bisa membuat lebih baik ke Angkatan Udara. Saya bersama asisten polisi di Jawa terima kasih telah berkenan ikut di sini. Dari mana saja? Di sini saya lihat ada yang dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat dari Direktorat Lalu Lintas. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Kemarin sudah ikut pelatihan kita. Selanjutnya dari Badan SAR Nasional ya. Selamat datang Bapak Ibu. Kami juga membantu untuk perbaikan dari sistem pesawat awaknya. Nanti jika mungkin perhubungan darat kita juga bantu. Kemudian dari yang lain juga, saya tahu dari TNI Angkatan Udara, dari institusi terkait, selamat datang dari KFAI ya, berapa orang? Ya, dari Mabes Bekasi 45 orang. Ya, terima kasih sudah bergabung di sini. Pelajaran kita adalah pelajaran penerbang. Mewakili asisten polisi negara di sini pada hari Rabu tanggal 25 November tahun 2020 yang resmi menyatakan sertifikasi disiplin ke-20 masih dibuka. Tidak ada lagi atau belum ada lagi yang knowledge-nya atau pengetahuan seperti ini, buku yang akan mengantar bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian menjadi remote pilot. Remote pilot Guardian di dalam handbook disebutkan bahwa setiap orang yang ingin terbang untuk komersial, dia harus ikut ujian di mana aja. Dan peraturan dari CSR FAR 127 Amerika 95% identik dengan FAR Indonesia, dengan CSR Indonesia, Federal Air Safety Regulation dengan Civil Air Safety Regulation itu relatif sama. Memang ada orang bilang, kenapa sih kok yang rekreasional ikut-ikutan? Nah, masalahnya karena kita tahu bahwa untuk yang komersial, untuk yang ikut CSR 107 belum ada course training yang mengajarkan mengenai apa yang terjadi sekarang. Dan itu menghindari nanti ada sejumlah orang yang ingin ikut ujian di DKPPU namun belum mendapat pengetahuan yang memadai, maka kita bikin course untuk rekreasional tapi levelnya level komersial. Ini course yang menurut saya terbaik di Asia, tidak ada di negara lain di Asia seperti ini. Tidak di Singapura, tidak di Malaysia, tidak di India, tidak di Vietnam. Ini yang saya ketahui dari pertemuan saya pada bulan Maret dengan sana, ini satu-satunya di Asia. Yang nandingi semacam itu hanya ada di Australia, di Amerika, dan beberapa di Eropa, serta Kanada. Di luar itu tidak ada. Jadi Bapak Ibu mendapatkan pembelajaran level profesional sekarang ini. Meskipun diketahui untuk rekreasional, tapi kan nggak masalah kan?
Ini salah satu contoh resiko dari seorang pilot. Sini pilotnya ditugaskan sama bosnya untuk terbang. Dan secara waktunya udah sore, juga deadline-nya udah tinggal besok aja. Jadi dia harus terbang. Terbangnya mungkin untuk Mavic itu 30 menit ya rata-rata. Kalau saya sendiri menyarankan pakai yang bawaan pabrik saja. Kenapa? Karena saya pernah melakukan modifikasi seperti yang tadi Bapak tanyakan ya. Memang flight time-nya nambah, tapi setelah saya ukur panasnya motor sama ISC, jadi di dalam mesin drone itu ada namanya modul ISC. Modul ISC itu fungsinya untuk menyalurkan power ke 4 lengan itu, 4 motor drone itu. Gitu. Jadi panasnya itu lebih panas, Pak. Waktu itu saya gunakan unit DJI Mavic Pro yang Enterprise. Enterprise kebetulan ada pesanan dari konsumen, dia minta dimodif gitu. Terus saya udah kasih tahu resikonya. Mungkin kalau jangka pendek tidak apa-apa gitu, tapi jangka panjang kemungkinan motor itu cepat rusak dan modul ISC cepat rusak. Kalau kita upgrade baterai, otomatis baterainya akan lebih berat. Itu satu. Itu beban drone-nya juga akan lebih. Dan itu tadi efeknya ke motor ISC. ISC itu yang ngatur speed loh. Ngatur speed di drone kita. Jadi kalau dia lebih berat, sama kalau dia seperti misal drone kita suruh bawa barang yang berlebih, mungkin nambah jamnya, flight time-nya, tapi nggak jauh beda, saya yakin Pak. Bedanya berapa jauh? 1 jam, nggak mungkin. Dia mau pasang baterai berapa biji di situ, gitu. Nambahin ganti sel itu. Ya. Paling nambahnya, paling banter 5 menit saya rasa, nggak lebih. Gitu. Mungkin maksimal bisa dia set sampai nambah 10 menit, nggak lebih dari sana. Tapi resikonya lebih besar dari itu. Ya kalau mesin Ferrari analoginya sama. Efeknya apa? Boros, ya kan? Bisa-bisa mesinnya jalan duluan, mobilnya ketinggalan. Iya, tidak boleh modif sesuatu yang sudah bawaan. Bukan operator, bukan teknisi. Bapak-bapak dan ibu-ibu adalah seorang pilot. Kenapa saya bilang begitu? Karena tanggung jawab bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian itu sangat besar. Apabila suatu saat amit-amit mengalami suatu kecelakaan dan menimbulkan korban jiwa dan korban material, maka yang turun untuk pertama kali melakukan penyelidikan itu adalah KNKT. Bukan siapa-siapa Pak, KNKT. KNKT akan turun. KNKT akan melihat pesawat ini bisa mengalami suatu kecelakaan, itu karena apa? Akan diurut. Gimana dengan maintenance-nya? Gimana dengan pre-flight-nya? Gimana dengan logbook-nya? Apakah semua itu ada? Selain itu, daripada itu pun juga akan ditanyakan, pilot ini sertifikasinya dikeluarkan oleh siapa? Di mana sekolahnya dia? Urutannya jadi panjang Pak.
Nah, oleh sebab itu, jangan kita mensepelekan soal masalah maintenance dan reflect, terutama soal pencatatannya. Itu yang paling penting, pencatatannya. Selain daripada itu, banyak hal positifnya buat kita dan perusahaan. Oke, ini adalah sekelumit pengalaman saya saja. Saya seorang pilot uji juga untuk Pustekbang 8.